Sobat Trader, ketemu lagi di acara Ngopi Bareng Forex Impro dan Java Global Future. Baru kali ini sih saya tampil cara ngopi bareng. Biasanya sih ya aktenya sih biasanya Palindo. Ya bakal ini juga. Bakal ini saya gabung nih, muncul ya di acara ngopi bareng ya. Dan kesempatan kali ini kita mau bahas topik sangat menarik nih ya, Palindo ya. Yaitu judulnya kan topiknya itu analisa fundamental dan analisa teknikal, mana yang lebih bagus? Ya, jadi Sobat Trader nanti sambil menonton bisa juga tinggalkan komentar ya di kolom komentar, baik yang ada di fanpage dan YouTube channel, baik Forex Info, baik Java Global Future ya. Kalau yang mau nanya ya, sambil kita menunggu komen juga, kita ngopi dulu ya, Pak dulu. Kita ngopi. Ya, hidup ini kan minum kopi ya. Kadang terasa pahit, tapi itu yang membuat sampai lupa. Saya pakai jadi lupa. Nah, Pak Yudi, hidup ini ya pahit, manis, bersama dalam kehangatan. Nah, tuh mantap tuh. Kalau saya sih lebih ke kopi pahit, Pak. Ya. Ya, jadi makanya juga di analisa trading nih, saya lebih ke ini, Pak, teknikal. Lebih teknikal ya. Ya, lebih ke teknikal. Nanti kan ada yang jangka panjang ya. Ada yang bilang kan kalau orang teknikal sini bilang fundamental untuk apa sih? Lah kan price, discount, everything udah kelihatan semua di chart gitu kan, udah kelihatan ya. Ya nggak usah lihat lah ya fundamental itu gimana ya kan, semua terlihat di chart gitu kan. Ya jadi kalau orang fundamental mungkin bilang, ya kenapa harus pakai teknikal? Yang penting arahnya kemana gitu, jelas gitu kan. Nah gimana nih, kita mau bahas supaya Sobat Trader yang menonton acara ini ya, kita sama-sama semakin lebih jelas lagi ya, analisa fundamental dan analisa teknikal. Oke, Palindo, gimana Palindo? Ya, kalau menurut saya sih ya, sebenarnya sih dua-duanya bagus. Cuma ada orang yang merasa cocok dengan analisa teknikal, contohnya Pak Yudi ya kan ya, nggak mikirin udah fundamental lagi gitu kan. Tapi ada juga orang yang suka ngambil berdasarkan fundamental karena dia nggak mau pusing dengan analisa teknikal. Apaan tuh chart begini begitu, terus ada pakai indikator ini, indikator itu gitu, pusing mana sih yang paling tepat kayak begitu kan ya. Nah ini sebenarnya sih masing-masing orang berbeda-beda ya. Ada yang istilahnya pakai fundamental karena dia cuma istilahnya dengerin aja berita, misalnya contohnya ada berita yang tiba-tiba muncul nih, unpredictable gitu ya, kayak misalnya COVID kemarin gitu kan ya, atau sama seperti yang dulu itu di Jepang pernah tsunami gitu kan ya. Itu kan waktu tsunami indeks jatuh, indeks saham Jepang jatuh, USD JPY jatuh terus gitu. Nah enak tuh nge-sell terus kan, mempertahankan, banyak dapat untung seperti itu kan ya. Nah di yang kemarin itu, yang bulan Maret itu tuh udah menyebar ke seluruh dunia tuh kan, pandemi ya, disebut pandemi gitu ya, karena udah menyebar ke seluruh dunia COVID itu kan. Akhirnya kan emas sampai naik terus, beberapa kali malah pecah rekor. Nah itu dia tuh paling dulu kan waktu di bulan Maret itu kan ya, kan itu kan awal-awalnya pandemi kan. Nah, kondisi ekonomi di mau bicarakan tentang gold itu ya. Nah kan di sini analisis fundamental mungkin sampai di ke 2000, sekitar 1909 lah. Oke, jadi sekitar tanggal 9 gitu. Nah, kalau ikutin fundamental doang kan banyak kan. Misalnya sekitar tanggal 9 ada high itu. Ya secara teknikal ya, break high. Nanti kan dia sebelum kita mau buy kan, dari segi
689 ke 2000-an lumayan, ya kan? Iya. Tapi ternyata abis break height cuman ngetes doang, break, kemudian dia balik lagi ternyata, ya, bahkan turun hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 5, 6 gitu ya, bahkan dia turunnya ya sampai ke 1454 dah, sekitar segitu ya, turun 5 hari gitu, betul-betul dia turun ya. Kalau orang misalkan dari 1689 dia buy, ya kan, dia turun ke 1600 saja gitu, dia buy lagi, wah lebih murah tuh, buy kan. Turun lagi ke 1550 misalkan, dia buy lagi. Turun lagi ke 1500, dia buy lagi. Ya. Buy lagi. Akhirnya kan dananya habis, bye. Ya, kalau dia cuma sekedar fundamental. Iya. Itu lumayan, itu sekitar 230 poin di emas ya. Kalau dia main 0,1 udah 2003. Betul. 23 ribuan. Betul. Nah, kita nanya ada nggak segitu? Pak Yudi, ini sih masalah peliknya, makanya kita bisa sih untuk kita mengandalkan fundamental saja. Tapi ada satu syaratnya sih yang bagus, itu kalau misalnya terutama mau lihat, oh ini bakal sampai ke 2000 nih, ternyata sampai bulan Agustus. Tapi beberapa bulan Maret, seperti yang Pak Yudi katakan tadi, istilahnya jangka panjang, misalnya seperti tadi target 2000, dananya misalnya besar gitu ya. Karena ini masalahnya adalah psikologi nih, bisa kena kan? Psikologi ya. Nah, psikologi. Kalau misalnya dana nggak kuat, psikologinya juga nggak kuat juga. Nah, itu bisa Psikologi berhubungan dengan dana juga ngaruh ya. Ya, kalau dananya terbatas udah mendekati level-level itu ya. Itu loh, ini sampai kapan nih? Ini sampai kapan? Nahan. Akhirnya takut gitu ya. Begitu dikat sampai level berapa, terus memang naik sesuai prediksi. Tapi kan dia udah atau mungkin modalnya terbatas gitu ya. Karena namanya gold ini kan bisa aja misalnya memang trennya benar naik gitu, tapi waspadai kemungkinan koreksi dalam. Nah, itu Maret itu dia 5 hari dia turun kan 154 juta. Itu dia naik lagi, terus naik ya. Ya nyampe 2000 benar. Emas 2000 kita tanggal 4 Agustus lah. Naik ke 2000. Bahkan ke tingginya ke 2074 ya. Di tanggal-tanggal 7 gitu ya. Nah, memang benar sih arahnya 2000 ya. Tapi kalau dia tadi di tengah-tengah 9 itu dia udah cut loss duluan, udah call margin duluan gitu kan. Kalau dia nggak praktek kan gitu. Ya, makanya kalau memang benar-benar mau kuat di fundamental gitu ya, satu psikologi harus kuat dan modal juga harus kuat. Tapi mungkin juga ada yang ngomong, saya misalnya mau ngambil berdasarkan data ekonomi gitu. Per hari itu cuma berapa poin gitu. Ya bisa saja seperti itu. Cuma terkadang ketika dirilis gitu ya, misalnya hasilnya bagus, ternyata pergerakan harga bisa malah sebaliknya turun seperti itu ya. Walaupun mungkin bisa aja ada yang akhirnya naik lagi. Nah, memang sih lebih bagus ya, selain fundamental dan technical Pak Yudi. Nah, technical juga istilahnya kalau berdiri sendiri ya, bisa jadi seperti ini, misalnya tiba-tiba kayak kasus pandemi kemarin, ya kan, tadinya cuma ngenain Cina doang, kita ayam seperti itu kan, ya harga gold aman-aman aja gitu ya. Tak taunya kena pandemi, misalnya dia lagi nge-sell gitu, tapi terus ada berita ini naik karena istilahnya mungkin ya, kadang juga ada nih para trader yang mindsetnya nggak mau ada kata rugi.
Oh, yang nahan ada posisi tuh. itu loh. Ya, yang nggak pakai stop loss ya itu biasanya. Iya, yang nggak Pak, pakai stop loss itu Yang loh. nggak mau rugi gitu kan. Iya, nggak mau rugi. Terus kalau untung dikit tepat. Iya, yang untung tapi kecil itu rugi, dilepas. rugi ditahan. Ya, nah itu kan kalau kayak begitu udah nge-sell, Ya. sayang nih rugi gitu. Padahal udah jelas nih ada berita yang kenceng banget, kuat pengaruhnya seperti itu. Ya kan, karena dia udah patokan tadinya ke technical sebelumnya. Kalau ini turun sempat sih memang dia dapat untung sedikit, tapi belum dia lepas. Terus ada berita seperti itu, keseret dia gitu. Terus mindsetnya nggak mau ada kata rugi, akhirnya terus keseret gitu kan. Karena dia patokan hanya cuma technical aja, terus abis itu punya apa? Berharap gitu balik Ya. kayak gitu kan. Dan banyak berdoa biasanya. Iya. Jadi, Nggak ada yang salah dengan itu sih ya. ini kayaknya kan gitu kan. Intinya Ya, gitu. seperti itu karena mindsetnya nggak mau ada kata rugi, akhirnya nahan posisi dalam yang salah. Padahal secara technical udah kelihatan akhirnya wah ini salah nih kayak begini. Karena cuma awalnya ngandalin technical aja udah keburu rugi, mindsetnya terus nggak mau ada kata rugi, udah kayak gitu kan ada tuh yang seperti itu. Ya kalau yang benar-benar istilahnya mungkin udah pengalaman lama, udah harga berbalik memang di-cut kayak gitu. Nah, menurut saya sih jadi lebih Gimana, bagus sih kalau misalnya technical dan fundamental itu di combine. Jadiin satu. Iya, seperti padahal itu. kalau fundamental itu kan di forex sebenarnya lebih mudah didapat ya. Iya. Ya kan? Itu bisa di itu ya di web-web info-info tentang ini ya, fundamental ya. Iya, Kalau iya. di saham mungkin agak susah kan. Dia harus mendapatkan IPO dan segala hal gitu ya untuk Nah, mendapatkan. itu. Tapi kalau di forex ada web-web yang menampilkan berita-berita ya, bahkan ya di kita punya grup Telegram ya. Kita update kan, news update ya, yang bisa didapatkan trader ya. Jadi sobat trader ya, kita ini tonton Pak Lindu. Jadi sobat trader belum gabung di grup Telegram Forex Info Community ya, sobat trader dapat gabung ya, linknya ada di bawah, segera join. Nanti sobat trader dapat ya mendapatkan info-info update tentang seputar trading forex, gold, oil ya, dan juga bahkan ada di situ signal-signal trading plan yang akan diberikan. Jadi bagi sobat trader yang belum join di grup Telegram Forex Info Community, segera join ya, linknya ada di bawah. Klik aja, baik yang ada di fanpage, baik yang ada di YouTube ya, baik di Forex Info dan Java Global Future. Oke, lanjutkan lagi Pak Lindu. Ini ya sobat traders, coba deh dilihat lagi video mengenai ngopi bareng di awal September tuh ya, hari Kamis dan minggu nya juga ya. Itu kan saya ada bahas tuh mengenai fenomena 2011. Tahun 2011. Ya, di mana tahun 2011 itu emas mencapai rekor sepanjang masa hingga ke level 1920.80. Nah, itu kan di bulan September. Dan Agustusnya sebelumnya udah sampai rekor juga gitu, terpecahkan di bulan September, ya kan? Nah, saya katakan bahwa ini nih tahun 2020 nih, ini nih fenomena nih, sama seperti tahun 2011 nih, ketika bulan Juli tercapai. Ini lebih ke teknikal nih, Ya, karena itu kan sejarah yang lalu. Kan ya, teknikal itu kan history repeat hit, ya kan Pak? ya. Ini dijelaskan mengenai kombinasinya gitu Ya. kan. Tahun 2011 ya kan, itu kan di bulan Juli 2020 itu kan mulai naik, memecahkan rekor di tahun 2011 pertama. Jadi dia jadi rekor pertama sepanjang masa gitu kan. Di bulan Agustus akhirnya terpecah lagi, jadi 2 kali kan, sama seperti di tahun 2011 ya, itu bulan Agustus dan September. Nah, 2020 ini bulan Juli dan bulan Agustus. Nah,
akhirnya saya prediksi, wah kalau begini nih seperti fenomena 2011, ini nih akan turun nih di bulan September. Seperti itu. Nah, akhirnya memang terjadi ya. Iya, di bulan September Terulang itu jadi kembali ya. terulang kembali. Akhirnya turun terus gitu ya. Prediksinya itu sampai ke terendah di bulan Agustus gitu, tapi malah akhirnya terlewati. Jadi prediksi saya cuma ke 1862, tapi malah sampai ke 1846. Ya, itu kan technical. Tapi maaf Pak, sebentar sebelum mungkin nanti pertanyaan ini bisa terjawab juga. Ngobrol kan, ini ada pertanyaan nih Pak dari YouTube channel Forsimpro dari Rian Saputra. Pak, mana yang lebih baik kita pakai saat kondisi pandemik? Maksudnya lebih baik mungkin pakai analisa fundamental atau teknikal kali ya, saat pandemik ya. Oke, kemudian beberapa pertanyaan ya Pak biar sekalian ya. Lajoli dari fanpage Java Global Future, bagaimana cara menganalisa yang menggunakan fundamental, cara menganalisa dengan menggunakan fundamental. Oke, kemudian ada Mardianto ya. Oke, ini kalau melihat tren itu dari titik mana ke titik mana sih Pak? Saya masih belum paham. Oke, time frame berapa gitu maksudnya kalau lihat tren gitu ya. Oke, kemudian seberapa penting penggunaan data ekonomi untuk prediksi harga ya. Oke, itu dulu pertanyaannya Pak. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang saya jelaskan ini ya. Jadi tadi dilihat secara teknikal apa yang terjadi di 2011 akan terjadi kan di 2020 ini ya. Setelah 2 kali memecahkan rekor sepanjang masa yaitu di bulan Juli dan bulan Agustus, saya prediksi Septembernya akan jatuh karena pengalaman di 2011. Nah, sempat memang jatuh, tapi sampai pertengahan nih kayaknya sebenarnya ada konsolidasi ya. Sepertinya kok kayak naik lagi nih gitu kan, kelihatan secara teknikal gitu ya. Kok kayak mau naik lagi. Oh gitu tuh September itu. Itu guys bawah biasa kalau ada perubahan tren tuh ada terjadi konsolidasi dulu. Kalau di teknikal ya, konsolidasi itu biasanya bentuknya entah ya triangle lah ya. Atau di daerah situ ya, aja. jadi bergeraknya tertentu terbatas. Naik turun di situ. Itu pas pertengahan gitu. Loh, kok jadi habis turun baru level sekian, kok terus kemudian konsolidasi. Ini teknikal udah nunjukin begini nih. Nah, ini gimana nih? Jangan-jangan nih nanti malah balik lagi ke atas gitu. Memang turun, tapi turunnya hanya sebatas level sekian pertengahan aja gitu kan. Nah, ternyata pas tanggal 21 ya sampai 25 itu akhirnya turun tuh. Ya, sesuai itu sampai titik terendah ngelebihin bulan Agustus. Nah, itu karena apa? Karena ada berita mengenai pembahasan stimulus untuk COVID-19. Juga si Powell juga ngomong bahwa untuk kondisi ekonomi Amerika memang semakin membaik, tapi akan lebih baik lagi jika ada suntikan dana ya terkait dengan pembahasan stimulus itu. Nah, pengaruh stimulus itu ya terhadap pasar uang itu kenapa? Gimana Pak? Ya, dengan adanya stimulus itu diharapkan istilahnya nih pandemi kan pada morat-marit seperti itu kan ya. Keuangannya gitu, bahkan ada yang mem-PHK karyawannya gitu kan. Pertumbuhan ekonomi Amerika sampai ke minus 30% gitu kan. Nah, dengan adanya suntikan dana ini yang dana ini nih karena bisnis nggak berjalan akhirnya lockdown bulan lebih itu ya disuntikan dana akhirnya kan mulai bergerak terutama kayak maskapai penerbangan apa yang lain. Nah, ini membuat optimisme ekonomi membaik gitu kan. Kalau seperti itu kan berarti nggak perlu lagi emas 7 gitu kan. Makanya permintaan emas mulai anjlok lagi mulai tanggal 1 tuh sampai tanggal 25. Akhirnya tercapai teknikalnya. Jadi kita udah baca memang teknikal, tapi pertengahan agak tersendat. Nah, begitu ada bantuan fundamental, akhirnya benar anjlok. Jadi memang menurut saya sih lebih bagus dipakai duanya
seperti itu antara teknik dan fundamental. Baru juga ya, kombinasi Kombinasi. antara fundamental dan teknikal, jadi nggak ada yang bagus gitu ya, jadi hanya teknikal doang, hanya fundamental, kombinasi. Tanya lagi Pak Lindu. Seperti Hah? Kalau pahit doang, minum lagi. Ngopi lagi. ngopi lagi dulu. Saya kopi pahit doang tanpa gula, tanpa susu nih Pak Lindu. Ya, tanya lagi dari Denny dari fanpage ya. Kapan waktu yang efektif untuk menganalisa dengan fundamental? Waktu efektifnya Pak. Kemudian dari Sony Hadi di fanpage Global Future, menjelang Pilpres AS bagaimana nih analisanya? Gitu. Nah, ya, betul. Ini sekarang kan ada Pilpres AS. Tadi ditanya kapan waktunya gitu untuk pakai fundamental gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ada berita fundamental yang istilahnya tadinya unpredictable terus muncul gitu ya, itu bisa diikutin langsung. Cuma selalu perhatikan masalah teknikalnya, perhatikan dia targetnya sampai mana. Karena terkadang nih ada yang memakai fundamental sebenarnya pergerakannya bagus, tapi karena dia nggak tahu targetnya sampai mana, baru untung sedikit aja perlu teknikal untuk apa? Untuk tahu yang pertama adalah tren. Tren itu harus tahu trennya kemana. Sama tren. Ya. Yang kedua koreksinya. Koreksi. Ya jangan sampai nih karena nggak tahu ngirain harga berbalik padahal cuma koreksi. Jadi kalau dia naik langsung naik nih ya kan? Iya. Ada naik koreksi. Naik koreksi. Iya. Tapi kalau digaris memang naik gitu Iya. ya. Tapi tren naik itu bukan berarti naik terus, tapi Iya. ada koreksinya. Betul. Itu yang harus diperhatikan ya. Iya, kalau istilahnya misalnya dapat fundamental naik gitu kan ya, tapi nggak tahu misalnya targetnya gitu ya, ngelihat harga yang sebenarnya koreksi, harga mau berbalik gitu katanya, padahal itu hanya koreksi, akhirnya di-cut posisinya, terus yang parahnya bisa diganti malah sell, begitu sell gitu ya, ini beritanya udah habis nih masanya, ini udah balik nih, udah cut buy-nya, ganti posisi sell. Ya. Begitu ganti posisi sell, turun dikit, malah naik. terus naik. Karena trennya naik, turunnya itu hanya koreksi. Makanya begitu ya. Iya. Dulu awal juga begitu. Iya, nah Kan? ini makanya fundamental ini kita kadang ya, kalau nggak tahu teknikalnya ya, fundamental ini dikira udah habis masanya. Padahal enggak, dia masih kuat misalnya seperti itu. Atau mungkin fundamentalnya ini sebenarnya hanya mempengaruhi pergerakan koreksi saja. Ada seperti itu. Ya. Jadi ketika berita ini muncul, pernah waktu itu belum dirilis. Secara teknikal nih naik nih ke sini. Level sekian gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika NFP itu dirilis bagus, jelek gitu ya, terus langsung set dalam sekejap trader, sekejap set gitu. Habis itu turun pelannya dengan santai, naiknya set gitu, turunnya pelan banget. Sobat trader sekalian, Cepat tuh. turunnya gitu, tapi dilihat ya naiknya cuma segini, turunnya ngelebihin dari mulai Biasa itu. kalau di saham balikannya kan, turunnya cepat, naiknya pelan-pelan. Ini gitu ya. turunnya pelan, naiknya cepet kayak begitu. Nah makanya selain misalnya menghadapi fundamental, juga andalkan teknikal untuk tahu mana tren, mana koreksi, ya. Terus targetnya sampai mana? Ini kalau targetnya nggak tahu nih, ya misalnya terjadi koreksi, ya itu kita psikologi kita bisa kena, karena dipikir mau berbalik arah, padahal cuma koreksi doang, seperti itu. Kayak gitu, Pak Yudi, sobat trader sekalian.
Nah, ada lagi pertanyaan nih Pak Indu. Ya. Dari Firman Lia. Dari fanbase mungkin. Ya. Fundamental dalam forex apa saja? Analisa fundamental. Dalam forex apa saja? Oh, yang biasanya yang high impact mungkin ya. Ya. Nah, biasanya yang jadi perhatian para trader dunia ya, trader sekalian, itu adalah non-farm employment. Itu tiap hari Jumat di awal bulan. Nah, itu termasuk data high impact. Nah, kenapa sangat high impact, Pak? Itu pengaruhnya kenapa dia data tenaga kerja itu pengaruh besar? Kenapa itu, Pak? Oh iya, karena masalah tenaga kerja ini kalau misalnya terjadi banyak pengangguran, nggak ada penyerapan tenaga kerja, itu merupakan indikator ekonomi tidak membaik. Karena kalau banyak misalnya Banyak faktor tuh, Pak ya? ya, misalnya banyak penyerapan tenaga kerja, iya kan? Itu akan membuat ekonomi berjalan. Karena apa? Dengan banyak orang bekerja, pasti ada daya beli dari masyarakat. Dibeli, retail sales naik. Iya, retail sales Penjualan naik, eceran ya, CPI naik, seperti itu. Consumer Price Index Ya, naik juga. ya, dengan kondisi seperti Mungkin itu. ekspor impor juga mungkin bisa naik ya. Betul. Kalau, kerjasama dua negara itu baik. GDP juga bisa naik, pertumbuhan ekonomi seperti itu. Jadi ini sangat mempengaruhi berbagai sektor seperti itu. Kita lihat begitu masalah yang pandemi itu kan, sobat trader, anjlok tajam. Karena apa? Karena banyak orang yang nggak melakukan aktivitas pekerjaan gitu. Ada yang juga nggak bisa Iya. itu. Ya mau nggak mau dirumahkan kan. Pengaruh banget tuh data tenaga kerja itu ya, data ekonomi ya. Ya itu pengaruh banget, dan itu berpengaruh dengan nilai juga uang. Kan biasanya mental kan sederhananya tuh good economy, good currency kan. Bad economy, bad currency yang gitu kan. Ya. Cuma ya, tadi tetap kombinasiin dengan teknik karena terkadang ya misalnya hasilnya memang bagus seperti itu. Ya, tapi dia bisa aja hanya menimbulkan koreksi secara teknikal, bisa itu. Bisa terjadi ya. Seperti misalnya tahun 2005 ya. Itu kan awal mau naik suku bunga Amerika. Ya kan? Nah, kalau naik suku bunga Amerika, dolar bagus, gold turun terus. Nah, saya lihat suku bunga naik, kenapa dolar bagus, Pak? Suku bunga naik, kenapa mata uangnya ikut menguat lah gitu? Kenapa tuh? Ya. Ini coba trader kan mungkin ada yang belum tahu ya yang menonton kan? Ya. Lebih paham gitu. Kan kalau suku bunga naik, ya, itu akan menarik orang untuk apa? Permintaan mata itu semakin naik. Ya, untuk apa? Untuk contohnya misalnya itu Jepang nih, suku bunganya kan rendah. Ya. Nah, biasanya para investor terkadang ada yang pinjam yen Jepang nih, ke bank Jepang, dibawa ke luar negeri. Walaupun ya nggak offline itu ya, online semua kan? Online, dibawa ke luar negeri. Terus apa? Simpan di yang suku bunganya besar. Berarti kan ada ketertarikan orang ngambil dari yang suku bunganya kecil, dibawa ke yang negara yang suku bunganya besar. Dari selisih suku bunga aja. Ya, orang dapat untung ya, investor luar seperti itu. Iya. Belum lagi kalau misalkan masuk ke ininya, pasar sahamnya gitu. Udah dari suku bunga naik, dari sahamnya juga naik. Betul. Jadi berlipat-lipat. Iya, gitu. seperti itu. Semua online, Pak ya? Iya. Nggak ada offline-nya itu. Nggak ada. Online, sekarang semua serba online. Jadi nggak ada kesulitan untuk melakukan investasi antar negara seperti itu, ya. Jadinya ya itu juga ini bagi sobat trader yang menonton ya acara ini, mungkin yang belum trading gitu ya sama sekali, ya ini adalah peluang ya
bisa melakukannya online. Ya. Di dimanapun, kapan ya, karena pasar forex kan 24 jam ya kan. Jadi bagi sobat trader mungkin yang belum join atau belum terlibat dalam ini trading ya, bisa nanti ya join aja kalau belum tahu juga atau belum ngerti, join aja dulu di grup Forex Info Community, linknya ada di bawah. Nanti di situ akan bisa bertanya apa saja mengenai forex trading sehingga semakin mengerti, dan nanti bisa dipandu supaya lebih mengerti dan akhirnya bisa melakukannya sendiri ya. Ya, betul seperti itu. Ya, jadi ya seperti itu Pak Yudi. Ya. Penting sekali ya kita untuk kombinasikan teknikal dan fundamental. Terutama ya yang terbatas banget nih dananya gitu ya. Tapi mau trading gitu ya. Misalnya nih trading emas gitu. Nah, ini saya kasih kisi-kisi nih. Ya, Catat sebenarnya kisi-kisi dari Pak Lindu. Jadi kalau tetap mau trading emas gitu, hindari berita-berita high impact dulu. Hindari berita high impact. Ya, saat dirilis misalnya data Emas, ekonomi, ya. NFP atau apa CPI gitu ya. Karena kenapa? Itu bisa di bawah terbang tinggi. Karena dia range hariannya besar ya. Iya. Main dia kalau gold ya. Fluktuasinya itu besar. Fluktuasinya besar ya. Dan ya mencegah juga mungkin bisa spekulan-spekulan masuk gitu kan. Nah, begitu udah agak adem ayem gitu setelah berita ini gitu baru masuk pasar. Nah, kayak Pilpres tadi kan ada yang nanya mengenai Pilpres. Nah, saya udah sempat katakan kepada saya, ini ada debat mengenai debat wakil presiden. Bagusnya sih tenang dulu, nggak usah trading dulu gitu. Nanti begitu udah selesai gitu, dilihat hasil poolingnya bagaimana gitu, dilihat kebijakannya kayak gimana kayak begitu. Nah, baru ngambil posisi berdasarkan itu, dilihat juga teknikalnya lebih bagus kayak begitu. Jadi jangan langsung masuk aja, atau kalau misalnya ada NFP gitu ya, non farm payroll gitu, jangan main masuk aja. Terkadang kan ada orang yang main mau fundamental gitu ya, oh ini bagus nih gitu, hasilnya berarti dolar bagus gitu kan, berarti emas turun. Kenyataannya nggak langsung seperti itu kan. Oke, emas turun cet, habis itu terus banding gitu, atau sempat naik dulu gitu. Lagi ngomongin gold nih Pak Lindu. Mas nih, ada pertanyaan nih dari Bayu Gunawan dari fanpage Forex Info. Ya. Perkiraan gold esok hari. Waduh, esok hari bukan hari ini dia. Jadi tradingnya besok. Nah, trading hari ini, besok Pak. Oke. Saya katakan dulu nih mengenai gold ya secara jangka panjang ya. Sama seperti waktu saya katakan mengenai bahwa gold itu prediksinya akan turun dan kenyataannya turun. Nah, dilihat dari bulanan dulu ya. Dilihat dari bulanan itu moving average 3 itu moving average 3 itu udah mulai bengkok. Nah, moving average apa nih Pak Lindu? Mungkin ada sobat trader nggak tahu moving average apa. Ini tuh. kalau secara teknikal kan bisa pakai moving average, bisa pakai Bollinger gitu ya. Moving average itu indikator ya. Iya, indikator. Itu ada di dalam program MetaTrader ada di dalam program MetaTrader. Itu gunanya untuk indikator melihat tren ya. Ya, melihat tren. Untuk moving average. Nah, kita juga jadi bisa ngelihat kalau misalnya akan terjadi pembalikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau dilihat bulanan ada moving average 3, moving average 5. Ini kelihatan moving average 3 bengkok nih ke bawah, mau memotong moving average 5. Nah, kalau itu terjadi ya, prediksi bulanan nih, ini saya bilang prediksi bulanan ya. Bulanan ya. Ya, itu gold ya Oktober diprediksi itu akan mencapai level 1783, 17. Kalau besok Pak, besok kan bulan dulu. Oh, ada besarannya dulu. Iya, oke. Jadi besarannya dulu. Siap. Ya, arah 785. Ya. Sesuai dengan tinggi
bukan tertinggi, tapi close di bulan Juni. Di pembukaan di bulan Juli. Hari ini besok ya trading hari ini besok. Oke. Ya. Dilihat dari mingguan ya, kita lihat dulu satu demi satu. Dilihat dari mingguan, ini prediksinya masih akan turun ke 1861 ya. Jadi dilihat dari harian sekarang hari ini arah turun. Ya. Kemungkinan besok juga arahnya sampai ke 1861. Jadi kalau hari ini nggak tercapai ke 1861, maka besok akan lanjut ke arah 1861. 1861 ya? Ya. 1861 sampai level 1850. Berarti turun ya, Pak? Turun. Jadi hari ini, besok prediksinya arah turun. Jadi kalau besok prediksinya 1861, saat ini kan di 84. Ya. 84 ke 61. Ya. Pertanyaan biasa mana ya? Jadi kalau mau dari hari ini berarti bisa sell ke 1861 mungkin. Ya, tapi bisa sell berarti kan, Pak? Ya. Open sell 84 targetnya ke 61. Ya. Tapi sell ini kan ya nih. Ya kan ke 61 kan? Itu kan sekitar udah 23 kan? 23 poin kan? Ya. Di mana itu kan berarti kan kalau main kita 230 dolar. Kalau main sekitar 1.300 kan? Nah, berarti dengan modal ya tahanannya. Ya. Kalau ini kan belum tentu langsung turun. Ya. Bisa ada koreksi dulu naik, kan, gitu kan? Mungkin koreksi naik yang dapat terjadi itu di kira-kira ya, itu sebatas level 1890. Oh, jadi kalau mau aman-aman banget 1890 sell. Ya, bisa. Gitu ya. Bisa seperti itu. Cuma saat ini sekarang kan terlihat lagi arah tapi belum tentu kena ya, Pak. Ya. Intinya ya. Yang perlu diwaspadai dalam 2 hari ini adalah sebelum sampai 1861 itu perhatikan 1879 ya hingga level 1872. Iya. Jadi perhatikan 1872 sampai 1879. Ya. Itu yang perlu diperhatikan sebelum nyampe ke 81 itu. Nah, ini yang bertanya bagi di grup Simpro ya. Silakan join ya. Linknya ada di bawah. Karena kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Ini kan terbatas waktu ya. Malindo kan ini acara cuma seminggu sekali. Kalau di Forex itu di grup Telegram setiap hari kita bisa diskusi, ya kan? Apalagi kalau sampai ke premium nantinya. Oh iya, betul. Itu lebih dalam lagi diskusinya. Itu lebih dalam lagi. Oke. Iya. Oke, jadi nah ini ada pertanyaan lagi, Pak. Kan targetnya 1861, berarti entry yang bagus di level berapa tadi? Sempat dijawab ya. Oh ya, entry yang bagus kayaknya di berapa tuh, level berapa, Pak? Ya, sekarang kan lagi arah turun ya. Itu seperti yang tadi saya katakan, bisa 1872 sampai 1879 kan ya. Nah, kita perhatikan 1879 ini kalau nggak nembus gitu ya, mungkin bisa aja koreksi pas malamnya kan, bisa saja ada terjadi fundamental apa kan. Makanya kan saya bilang ini kombinasi nih, fundamental dengan teknikal harus dikombinasi. Bisa aja malam ada berita apa nanti di Amerika seperti itu kan. Nah, terus koreksi ke atas ya. Kalau saat ini sih ini bisa langsung masuk sekarang. Cuma perhatikan 1879, 1872 karena bisa saja sampai level tersebut, level support tersebut nanti dia bisa aja koreksi dulu. Nah, koreksi yang tertingginya bisa sebatas 1890. Oh iya. Ya, itu. Oke, udah nggak terasa, udah sekitar 40 menit ini ya ngobrol ya. Ya. Seru juga ya, sobat trader ya. Jadi mungkin ya kita terbatas nih ngomong ini, tapi kalau mau ya diskusi dengan para analis, ya saya ingatkan lagi, segera join di Forex Simpro Community grup Telegram, linknya ada di bawah. Oke, mungkin kita
sudahi dulu kali ya kita acara kita ngopi bareng ini ya. Ya, jadi poinnya dari judul yang bahas tadi ya, kita garis bawahi ya bahwa analisa fundamental dan analisa teknikal mana yang lebih bagus, sama-sama bagus, lebih bagus lagi dikombinasikan, ya kan? Itu ya paling dulu. Pepatah kalau kompak lebih bagus daripada tercerai-berai. Wah, itu motonya Indonesia juga ya. Iya. Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh. Wes, merdeka. Merdeka. Udah lewat 17 Agustus Pak. Tapi tetap semangat kemerdekaan. Iya, betul, Harus betul. tetap ada Pak ya. Betul. Iya, kita Sebagai harus tetap juang. menjaga Indonesia satu. Iya. Jangan terpecah. ya. Ya. Oke, walaupun teknikal, Ya. fundamental, Ya. satu lebih baik. Bersatu kita teguh, Bercerai. bercerai runtuh. Oke, Sobat Keda, sampai di sini dulu. Ya. Jika video ini ya, ini kan video ini ada di fanpage YouTube channel Simpro dan Java Global Future. Kalau sobat sadar masa ini bermanfaat, bisa share ke teman-teman yang lain. Oke. Juga nanti akan diadakan kembali acara ngopi bareng ini minggu depan di jam yang sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya sobat trader. Ya, moto kami tetap trade by yourself and safe trading with Forex Simpro. Oke sobat trader, bye. Bye. Minum dulu Pak Yudi. Oke, ngopi belum Jangan habis. lupa ini nih facialnya. Iya nanti lupa kena ya. Minum dulu.